Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita membasahi lisan-lisan kita dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat hidayah serta taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengannya kita akan bisa meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Namun seluruhnya itu tentunya adalah kita dituntut untuk senantiasa, yakni memperbaiki, kemudian menambahkan kualitas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa waktu kita off ya, berapa 2 bulan kayaknya ya. Kayaknya antum masih banyak yang lelah kelihatannya, atau mungkin masih di perjalanan. Kita akan masih melanjutkan kembali membaca dan mentelaah kitab kecil Ashrun Mujibatun lin Najah, 10 poin yang merupakan sarana yang akan menghantarkan kepada keselamatan. Kita masih di poin yang kedua. Terakhir kita sampai firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dan hendaklah seorang merasa khawatir, ini orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Kata amrihi, perintah Allah, bisa juga perintah Rasulnya. Khawatir dari apa? Antusibahum fitnah, akan tertimpa fitnah. Fitnah apa yang dimaksudkan? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kekufuran, dosa besar, kesyirikan, kebid'ahan, pembunuhan. Ini fitnah yang diakibatkan dari yukhalifu an amrihi, menyelisihi perintahnya. Artinya di sini bahwa menyelisih perintahnya bukan sekedar ketika seorang menyelisih kemudian dia terkena dosa begitu saja, tidak. Tapi ada dosa yang berefek. Salah satunya tadi fitnah berupa pembunuhan, karena menyelisihi perintah Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah nabinya. Au yusibahum adzabun alim, atau dia akan tertimpa azab yang sangat pedih.
Taib. Kemudian kita melanjutkan poin berikutnya, berkata muallif, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal maqsudu, bahwa inti dari apa yang dijelaskan pada poin yang kedua ini, kata beliau, anna bihasabi mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusratu, kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falahu wan najah. Intinya bahwasanya orang yang taat dan orang yang patuh kepada sunnah, maka anna bihasabi mutaba'ati ar-rasul, yakni bergaris lurus atau sebanding, berbanding lurus atau sesuai lah, yakni bagaimana seorang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, makin kokoh dalam mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, makin sungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, takunul izzatu wal kifayatu, maka dia akan memperoleh berupa al-izzah, kehormatan, kemuliaan, wal kifayatu, kecukupan, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nusratu, dan dibantu, artinya diberikan kemenangan. Jadi sebanding lurus dengan seorang dalam mengikuti sunnah, maka begitu pula lah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, penjagaan, pertolongan berupa kemenangan menghadapi musuh. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falah, sebagaimana yakni berbanding lurus dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga akan mendapatkan al-hidayatu, seorang akan memperoleh hidayah, seorang akan memperoleh petunjuk, wal falah, dan seorang akan mendapatkan kemenangan, wan najat, dan seorang akan mendapatkan keberuntungan. Fallahu subhanahu wa ta'ala allaqa sa'adatad daraini bimutaba'atihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan atau menggantungkan kebahagiaan di dua tempat, yakni di dunia dan di akhirat, adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala saqawatad daraini fi mukhalafatihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saqawah, kebinasaan, kehancuran, kekalahan, kesulitan, kesusahan, ad-daraini, di dua tempat, di dunia dan di akhirat, fi mukhalafatihi, dalam menyelisihinya. Jadi ini ucapan yang pertama, pertolongan, bantuan, kemenangan, kejayaan, hidayah, ini bersama dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, menyelisihinya, maka bersamanya akan mendapatkan saqawah, kesulitan, kesusahan, kekalahan, dibiarkan, tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang layak untuk kita hafalkan, dan doa ini insyaallah doa yang pendek, dan doa ini mudah dihafal karena sesuai dengan kebutuhan kita. Karena sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, biasanya kita akan mudah menghafal. Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka yusrun laisa ba'dahu usrun. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemudahan yang tidak ada setelahnya kesulitan. Wa as'aluka ghinan laisa ba'dahu faqrun,
Dan aku mohon kepadamu kecukupan, kekayaan yang tidak ada setelahnya kemiskinan. Wa as'aluka amnan laisa ba'dahu khaufun. Dan aku mohon kepadamu keamanan yang tidak ada setelahnya ketakutan. Wa as'aluka sa'adatan laisa ba'daha saqawatan. Dan aku mohon kepadamu keberuntungan, kemenangan, pertolongan yang tidak ada setelahnya kesulitan dan kehinaan. Sesuai dengan kini kita toh. Apa yang pertama? Kemudahan yang tidak ada setelahnya kesulitan. Yang kedua, kekayaan yang tidak ada setelahnya kemiskinan. Yang ketiga, keamanan yang tidak ada setelahnya ketakutan atau kekhawatiran. Yang keempat, kebahagiaan, sa'adah, keberuntungan yang tidak ada setelahnya kesusahan atau kesulitan. Hafal? Hafal kan? Hafal karena pendek dia. Yusrun laisa ba'dahu usrun. Ghinan laisa ba'dahu faqrun. Amnan laisa ba'dahu khaufun. Sa'adatan laisa ba'daha saqawatan. Rasulullah SAW ini akan menjadi takaran bagi kita, akan menjadi ukuran sejauh mana kita mengikuti Nabi SAW. Sejauh itu pula pertolongan, sejauh itu pula kejayaan, sejauh itu pula kemenangan, sejauh itu pula kebahagiaan. Di dua tempat yang akan dihuni oleh manusia. Yang satu hunian sementara, yang satunya hunian selama-lamanya. Fali atba'ihi al-huda wal amna. Maka di dalam mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada petunjuk dan di dalamnya ada keamanan, wal falahu wal izzatu, dan di dalamnya ada kemenangan dan ada memiliki izzah, ini kehormatan, kemuliaan, wal kifayatu wan nusratu, penjagaan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal wilayatu wat ta'diyatu, dan kemudian orang yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia akan diberikan kekuasaan. Kekuasaan tidak mesti dengan yakni menjadi seorang raja. Kekuasaan yang paling pertama, seorang akan diberikan kekuasaan untuk menguasai dirinya. Karena orang yang paling berbahagia ketika seorang bisa menguasai dirinya. Kalau dirinya tidak bisa dikuasai, bagaimana dia akan menguasai orang lain? Kalau dirinya saja tidak bisa dia kuasai, bagaimana dia akan menguasai orang lain? Kemudian wa ta'diyatu, yakni akan diberikan kekuatan. Kekuatan dalam beramal, kekuatan dalam melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Watibul aish, dan akan diberikan kehidupan yang bahagia atau jiwa yang bahagia fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wal mukhalifihi adzallatu was-sagharu, sementara menyelisihinya atau menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan adzillah, kehinaan, wasikharu, kehinaan juga. Ini akan menjadi kecil dirinya, akan menjadi kecil dirinya. Kalau antum ingat dalam peperangan Badar, sebelum tempur perang Badar, kan Rasulullah SAW tidak mengajak para sahabat sebagaimana peperangan yang lain. Karena Rasulullah SAW hanya berpikir konsen untuk menghadapi pasukan atau menghadapi kafilah Abu Sufyan yang jumlahnya hanya 30 orang saja, dengan membawa harta yang kalau dirupiahkan miliaran. Kenapa? Membawa emas kurang lebih 50.000 dinar. Itu jumlah yang sangat besar. Sementara pengawalnya 30 orang. Maka Rasulullah SAW hanya mengajak orang-orang yang memang sudah siap dengan kendaraannya. Orang-orang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya akan mengambil kendaraanku dulu. Tidak usah.
Sehingga karena Rasulullah tidak mengerti perkara yang gaib, maka Rasulullah mengutus mata-mata. Ternyata Abu Sufyan dia juga bukan orang yang tidak punya pengalaman. Dia memerintahkan kepada Amr bin Damdam, memberitahukan kepada penduduk Mekah agar mereka menyiapkan diri untuk menjaga harta yang dia bawa, karena kami akan diserang oleh kaum muslimin. Maka Damdam dia dengan dengan teori dia atau dengan cara dia lari dengan begitu kencang, dengan begitu cepat, dan dia orang yang ahli dan memang dibayar. Sampai di Mekah dia lukai itu telinga unta sehingga darah bercucuran. Kemudian baju dia dilepas, kemudian disobek, dilumuri dengan darah. Maka dia berkata di Bani Syaibah, di pintu Bani Syaibah, ya Latimah, ya Latimah. Dia mengatakan, ini cara memanggil mereka, bahwasanya harta kalian yang bersama dengan Abu Sufyan sekarang akan direbut, akan dirampas oleh kaum muslimin. Tolong mereka, tolong mereka. Akhirnya terkumpullah kurang lebih sekitar 1.300 orang. Berangkat dia. Saat berangkat terjadi percekcokan dia. 300 orang mundur, 1.000 orang berangkat. Terjadilah apa yang terjadi. Namun di saat itu ringkasnya kaum muslimin dia tahu bahwa kenapa. Laporan mata-mata bahwasanya setiap hari mereka memotong 100 ekor unta. Orang udah tahu ini, karena mereka itu 1 ekor unta untuk 10 orang. Nah, kalau kita 1 ekor unta untuk 1 kampung, 1 ekor unta untuk 10 orang. Berarti mereka berarti jumlahnya banyak ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hatinya seolah-olah pasukan mereka ini kecil. Pasukan mereka ini kecil. Sebagaimana juga ketika orang-orang musyrikin Quraisy berhadapan dengan kaum muslimin, mereka mendapatkan laporan bahwasanya ya paling yang dia potong sekitar 10 ekor aja. Oh, berarti bisa dihitung hanya ratusan saja. Sehingga orang keduanya masing-masing menganggap mereka ini kecil. Kaum muslimin menganggap orang-orang musyrikin Quraisy itu kecil, orang-orang musyrikin Quraisy menganggap juga kaum muslimin kecil saat belum berhadapan. Tapi saat ketika telah berhadapan, yang bertahan menganggap bahwasanya musuh itu kecil kaum muslimin. Orang-orang musyrikin Quraisy dia menganggap pasukan kaum muslimin ternyata banyak. Jadi khotani rahimani wa rahimakumullah, ini diantara bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dia kokoh dalam mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal khaufu wad dalal, akan ditanamkan padanya rasa takut dan akan Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Wal khidlan, dan Allah Subhanahu wa taala biarkan berdoa enggak dikabulkan, minta pertolongan enggak diberikan pertolongan. Wasaqa'u fid dunya wal akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesengsaraan dia baik di dunia maupun di akhirat. Ini 2 ungkapan. Yang pertama penuh dengan pertolongan, bantuan, keselamatan, kemenangan orang yang mengikuti sunnah. Adapun orang yang meninggalkannya sebaliknya. Kemudian kata beliau, wa amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu ba'idan 'anil najati. Adapun orang-orang yang amalannya tidak mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu ba'idan 'anil najat, maka dia akan dijauhkan dari kemenangan. Dijauhkan dari kemenangan. Wa a'maluhu mardudatun 'alaih, sementara amalannya akan ditolak. Amalan yang dia kerjakan, yang dia niatkan, yang dia harapkan dia akan mendapatkan ganjaran nanti, Allah Subhanahu wa taala tolak.
fal a'malu maqbulatul lati yanju amiluha yaumal qiyamati hiyal muwafiqatu lil hadyi an-nabiyil karim. Karena orang-orang yang amalannya diterima dalam mereka yang selamat dari apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan pada hari kiamat, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal meskipun hanya satu jenis amalan, tapi amalan dimaksudkan adalah amalan ad-din, bukan amalan ad-dunya, amalan ad-din. Kenapa? Di belakangnya disebutkan alaihi amruna. Kata amruna, urusan kami adalah urusan yang dibawa oleh Nabi, dan Nabi diutus tidak lain adalah untuk membawa syariat yang mulia ini. Bukan untuk memperbaiki ekonomi, bukan untuk memperbaiki politik, bukan untuk memperbaiki penyakit, bukan. Rasulullah SAW diutus di antara Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk membawa syariat at-tauhid. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka barang siapa yang beramal meskipun satu jenis amalan yang tidak ada contohnya. Kata contohnya ini bukan berarti harus dilakukan oleh Nabi. Kata contohnya ini tidak mesti harus dilakukan oleh Nabi, tapi kata contohnya maksudnya ini yang dicontohkan berupa yang diperintahkan, yang dikatakan, yang disetujui, atau yang ditinggalkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk pada kategori amruna fahuwa raddun, maka dia akan ditolak. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khotaliman rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, faman talaban najat fa alaihi ayyalzima gharzahu. Maka barang siapa yang mencari kesuksesan, siapa yang ingin mencari keselamatan, fa alaihi, maka wajib atasnya. Untuk apa? Ayyalzima gharzahu, untuk senantiasa melazimi. Apa gharzahu? Gharzahu itu tapak kaki yang biasanya ada di kanan kiri kuda. Itu gharzah. Jadi ketika seorang dia akan naik kuda, maka tapaknya harus dipijakkan dulu di gharzahnya itu. Maka dipasangkan dengan kokoh, dengan kuat, baru dia akan bisa naik ke atas kuda. Kalau dia menapakkannya, dia tidak pada posisi yang pas, berarti akan jatuh. Maka dengan menggambarkan fa alaihi ayyalzima gharzahu, maka wajib atasnya untuk melazimi, yakni kokohkan kakinya di atas sunnah, wa ayyatamassaka binahjihi, dan senantiasa dia beriltizam di atas manhajnya, yakni manhaj Nabi, wa ayyahdara minal ibtida'i fid din, dan hendaklah dia berhati-hati dari perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam urusan ad-din, perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama. Wa tabdila sunnati khatamil mursalin, kemudian mengganti dengan sunnah Nabi yang menjadi penutup. Walihada kana man nusikh Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi idza khataba hadrahum minal bid'ah. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam nasnya, mengingatkan kepada umatnya pada saat beliau berkhutbah dari peringatan agar mereka meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Wa khaddahum ala at-tamasuk bi sunnatihi, dan beliau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendorong, memotivasi untuk senantiasa berpegang teguh di atas sunnah. Yaqulu lahum,
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ini kepada para sahabat, fa inna khairal hadits kitabullah. Ini terus diulang-ulang. Wa khal huda hudal Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama, dia akan mengindikasikan, akan menyebabkan seorang tersesat. Bahwa tersesatnya seseorang, dia tidak harus masuk dalam perkara-perkara yang besar. Mungkin berawal dari perkara yang kecil. Kalau kita ingat bagaimana dulu antara Abu Musa al-Ash'ari dengan Abdullah bin Mas'ud melihat di masjid saat menjelang sholat subuh, seorang berkumpul 10 orang atau 100 orang, kemudian ada pemimpin di tengah-tengah mereka, kemudian pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'ah, dengan batu-batu yang ada di di tangannya, ucapkan tasbih 100 kali, baca subhanallah barang-barang, subhanallah. Sudah selesai, kemudian pemimpinnya dia mengatakan yukabbiru mi'ah, ucapkan takbir 100 kali. Kemudian lagi mengatakan lagi yuhammidu mi'ah, ucapkan tahmid 100 kali. Abu Musa al-Asy'ari dia menganggap ini perbuatan baik, sehingga tapi kayaknya dia tidak pernah mendapati hal seperti ini pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Abdullah bin Mas'ud belum keluar, masih dalam rumah. Maka dia bentangkan kain selimutnya, ridaknya, untuk dia istirahat di depan rumahnya. Begitu azan berkumandang, maka kemudian dia keluar. Azan yang pertama, bukan azan yang kedua keluar. Kemudian terkejutlah Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena dia merasa Abu Musa al-Asy'ari secara umur dia lebih tua. Secara umur lebih tua. Sementara dia merasa sebenarnya masih lebih muda. Akhirnya kemudian terjadilah dialog. Dia cerita, aku dapati di masjid, ini terjadi di Basrah, aku dapati di masjid ada orang melakukan sesuatu yang sepertinya bagus, tapi kayaknya saya tidak pernah mendapati sesuatu yang aku lihat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya setelah mendapat cerita, berdua pergi ke masjid. Didapati masih orang masing-masing melakukan seperti itu. Maka kata Abdullah Mas'ud, wahai kaum, alangkah bagusnya kalau sekiranya engkau menghitung kesalahanmu, niscaya kamu tidak akan pernah rugi, daripada kau menghitung melakukan sesuatu yang kau menganggap bahwa apa yang kamu lakukan ada lebih baik daripada apa yang lakukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum, panci-panci baju-baju Nabi masih lagi belum usang. Artinya apa? Karena masih begitu segar. Tapi engkau telah melakukan sesuatu yang tidak dikejar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jawaban mereka, aku lakukan ini karena aku inginkan kebaikan. Kata Abdullah Mas'ud, bahwasanya ketika menanggapi yang seperti ini, bahwasanya kebaikan yang dikerjakan itu meskipun niatnya adalah niat baik, tapi niat yang baik akan menjadi baik ketika apa yang diniatkan sebagai sebuah kebaikan adalah apa yang dikerjakan oleh masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya kecil, hanya sekedar menghitung biji biji ucapan tasbih, tahmid, takbir. Tapi ternyata kata Abu Musa al-Asy'ari, aku dapati mereka inilah yang pada saat terjadinya peperangan Nahrawan adalah mereka lah orangnya. Awalnya apa? Awalnya perkara yang kecil. Penyimpangan berawal dari perkara yang kecil. Bahkan sering saya ungkapkan, ada seorang ulama yang mengatakan
kalau agama ini bisa kita katakan adalah garis siku. Ada seorang menyimpang, awalnya dia berubah hanya sekitar setengah derajat dari garis siku, tapi dia terus berjalan di atas garis yang setengah derajat itu. Maka semakin dia berjalan, semakin dia akan makin jauh dari jalan Islam. Meskipun bengkoknya hanya setengah derajat, tapi ketika terus dia ikuti, dia akan makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan kalau dia tidak patah balik, boleh jadi berapa banyak hari ini kita menyaksikan orang yang awalnya melakukan perkara-perkara kecil dari sebuah penyimpangan, tapi kemudian pada akhirnya mereka ada yang mencela Islam, ada yang akhirnya mengatakan Islam tidak relevan, ada yang mengatakan lagi Islam ini budaya Arab dan segala macamnya. Berawal dari mana? Dari penyimpangan yang kecil. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung hadis beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun, karena setiap perkara baru, perkara bid'ah dalam agama ini akan berujung kepada kesesatan. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna man iltazama sunnatahu fa innahu sayaridu ala haudihi asy-syarif yaumal qiyamati. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, barang siapa yang konsisten, barang siapa yang komitmen di atas sunnah, maka dia akan mendatangi, saya ridu ala haudihi, akan mendatangi haud Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mulia pada hari kiamat. Wa yashrabu minhu, dan dia akan diperkenankan meminum dari telaga Nabi. Wa amma man baddala sunnatahu wasti'radu ana bil bid'ah, tapi barang siapa yang menukar sunnah itu dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, serta menolak atau mengubah dari perkara yang disyariatkan, yang disunahkan dengan perkara bid'ah, fa innahu sayudadu wa yub'adu min haudihi, dia akan diusir, dia akan dijauhkan dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Saat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian tiba-tiba ada yang mengusir, enggak, kamu enggak boleh. Maka kemudian ketika dikatakan kenapa nih tidak diperbolehkan, dia mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang dikerjakan olehnya setelah engkau tiada. Ini menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib, walaupun di akhirat juga, kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia juga begitu, tidak mengetahui perkara gaib. Sampai di akhir nanti Rasul tidak mengetahui perkara gaib. Sehingga ketika umatnya datang diusir oleh malaikat, dia bertanya, "Kenapa engkau usir dia umatku?" Malaikat mengatakan, "Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia." Dan memang Rasulullah tidak tahu. Ada yang menyembah, ada yang meminta-minta, ada yang berlebihan dengan alasan cinta, dan yang lain-lainnya yang tidak dibenarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau tidak ada. Fa'aqul, maka kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan, kalau begitu pergi. Liman ghayyara ba'di, karena engkau telah mengubah agama ini setelah aku tidak ada. Ini keadaan yang sangat-sangat sedih, karena orang yang meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Kalaupun nanti seorang yang diperkenankan minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia masuk surga, kemudian di surga minum bukan karena haus, tapi karena nikmatnya minuman surga. Karena minuman surga saat diteguk
tegukan yang kedua lebih nikmat daripada tegukan yang pertama. Tegukan yang ketiga lebih nikmat daripada tegukan yang kedua, dan seterusnya. Kalau ada buah yang kemudian dia menjulur, kita petik satu, dia akan tumbuh yang setelahnya. Jadi tidak akan habis. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi ini kondisi yang sangat menyedihkan. Orang dipersilahkan minum, mari minum, mari minum. Dia diperintahkan, tidak, kamu keluar. Kita bisa bayangkan, kita pergi ke ke wali kota, karena diumumkan silakan penduduk Batam datang ke kantor wali kota. Wali kota akan diberikan THR setiap orang 10 juta. Saya kira satu malam nggak tidur. 10 juta ini untuk mendapatkan 1 juta susah. 10 juta free, tanpa ada verifikasi di pengumuman. Begitu sampai di sana ada verifikasi, ada yang masuk, kemudian ada yang ditolak, ada yang masuk, ada yang ditolak. Ternyata yang masuk lebih banyak, yang ditolak sedikit. Gimana kira-kira? Tentu ini baru gambaran bagaimana nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala di telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada wajib ala kulli nasihin li nafsihi. Oleh karena itu wajib yakni bagi setiap orang untuk menyayangi dirinya. Muridun li najatiha ayyajtaniba al ahwa wal bidah, agar dirinya dia selamat dari terjauhkan dari mengikuti al-hawa dan perkara-perkara bid'ah. Wa ayyalzima sunnata fi jami' umurihi ala ma fahimahu as-sahabatul abrar, dan hendaklah senantiasa konsisten di atas sunnah dalam segala perkara yang bagaimana para sahabat memahaminya. Fa'an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bani Israila tafarraqat ala sintain wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, 72 millah. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millatan, sementara umatku akan terpecah menjadi 73 millah cara beragama. Kulluhum finnar, dan seluruhnya diancam dengan neraka kalau tetap berada di atas millah yang menyimpang itu. Illa millatan wahidatan, kecuali satu millah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ma ana alai, aku dan para sahabatku berada di atas jalan tersebut. Menunjukkan beragamanya sahabat adalah cara beragama yang telah direkomendasi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena mereka para sahabat ketika salah ditegur dengan wahyu melalui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika mereka memahami tentang kata zalim yang kita bahas di awal. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika itu para sahabat memahami zalim, mengambil hak orang, menyakiti orang, ternyata Nabi kemudian luruskan yang dimaksudkan zalim. Bukankah Allah mengingatkan dalam surah Luqman, ya bunayya inna syirka la dzulmun adzim. Diawali dengan kalimat ya bunayya la tusyrik billah, jangan kau bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Ternyata zalim dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-82 maksudnya adalah zalim bermakna kesyirikan. Maka cara beragamanya para sahabat telah direkomendasi oleh Nabi, karena mereka meniru langsung, melihat langsung bagaimana Nabi mengamalkan agama ini. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya. Sudah. Taib. Maka di hadis ini memberikan pelajaran yang sangat-sangat jelas bahwa siapa yang kokoh, siapa yang
iltizam dengan sunnah, meskipun di sana ada ujian, ada mungkin celaan atau mungkin ada cibiran, tetapi di sana ada sesuatu yang lebih besar. Pertolongan Allah, bantuan Allah, kemenangan dari Allah, keselamatan dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa kokoh dan iltizam dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang akan menghantarkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.